Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J, dari mata kuliah kepemimpinan kelas G yang diajar oleh Bu Firda Hidayati dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Anggota kami berisikan saya sendiri, Ahmad Hafiz Liandri. Saya Sandrina Putri Kusmawardani. Saya Nafizati Permatasari. Saya Rizko Widyaningtyas Putri. Dan saya Anissa Nur Fitriana. Kelompok kami akan menjelaskan tentang situational leadership dari Hersey and Blanchard. Next slide. Oke, baik. Daftar pembahasan yang akan dibahas pada penjelasan kali ini, yaitu yang pertama, teori kepemimpinan yang situasional 2 untuk menjadi bahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, ada situasi organisasi yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang ketiga, ada level pengembangan yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang keempat, ada faktor pendukung dan penghambat teori kepemimpinan yang situasional sebagai alat meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Dan yang terakhir, ada kekuatan dan kelemahan teori kepemimpinan yang situasional. Baik, yang pertama, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan memiliki beberapa kekuatan, khususnya untuk praktisi. Kekuatan pertama adalah memiliki sejarah kegunaan dalam pasar. Situational leadership terkenal dan sering digunakan untuk melatih para pemimpin dalam organisasi. Hersey and Blanchard tahun 1993 menyebutkan bahwa program pelatihan kepemimpinan situasional diikuti lebih dari 400 orang perusahaan Fortune. Perusahaan menganggap model ini berguna untuk melatih orang menjadi pemimpin yang efektif. Kekuatan kedua dari pendekatan ini adalah kepraktisan. Kepemimpinan situasional mudah dipahami, intuitif, dan mudah diterapkan di berbagai lingkungan. Metode kepemimpinan tertentu memberikan metode canggih untuk menilai perilaku kepemimpinan. Misalnya, Fromm and Newton, metode pengambilan keputusan tahun 1973. Sedangkan metode kepemimpinan situasional menyediakan metode langsung yang mudah digunakan. Karena ini mudah dimengerti, gagasan tentang metode ini muncul dengan sangat cepat. Selain itu, prinsip yang disarankan oleh metode ini dapat dengan mudah diterapkan pada berbagai situasi, termasuk pekerjaan, sekolah, dan rumah. Kekuatan yang ketiga adalah memiliki resep nilai preskriptif atau bersifat menentukan. Ini memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan dan yang seharusnya tidak Anda lakukan dalam berbagai konteks. Misalnya, jika pengikut Anda sangat sedikit kompetensinya, kepemimpinan situasional akan menentukan gaya pembinaan Anda sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai situasi organisasi mempengaruhi gaya kepemimpinan. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Nah, kepemimpinan yang efektif adalah bergantung pada relevansi tugas, dan hampir semua pemimpin yang sukses selalu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tepat. Dan dari cara pandang ini, seorang pemimpin agar efektif, ia harus mampu menyesuaikan gayanya terhadap tuntunan situasi organisasi yang berubah-ubah. Teori kepemimpinan situasional bertumbuh pada dua konsep fundamental, yaitu tingkat kesiapan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut dan juga gaya kepemimpinan. Nah, ini ada 4 tingkat kesiapan pengikut atau followers Red lines. Nah, ini ada R4, berarti menunjukkan bahwa pengikut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas, disertai dengan kemauan yang kuat untuk melaksanakannya. Lalu ada R3, yaitu menunjukkan situasi di mana pengikut memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas, tapi pengikutnya tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpinnya.
Lalu selanjutnya di R2 itu menunjukkan pengikut tidak mampu melakukan suatu tugas, tapi ia sudah memiliki kemauan. Lalu selanjutnya di R1 yaitu kesiapan tingkat 1 menunjukkan bahwa pengikut tidak mampu dan tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan suatu tugas. Selanjutnya ada 4 gaya kepemimpinan atau leadership styles. Ada delegating, ada participating, ada selling, dan juga telling. Yang pertama adalah telling. Nah, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut terendah atau R1. Ini menekankan perilaku tugas tinggi dan perilaku hubungan yang terbatas. Selanjutnya ada selling atau penjual. Nah, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut moderat atau R2. Ini menekankan pada jumlah tugas dan perilaku hubungan yang tinggi. Lalu selanjutnya ada participating. Nah, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut tinggi dengan motivasi moderat atau R3. Ini menekankan pada jumlah tinggi perilaku hubungan, tetapi jumlah perilaku tugas rendah. Yang terakhir adalah delegating atau pendelegasian. Nah, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut tinggi atau R4. Nah, ini menekankan pada kedua sisi, yaitu tingginya perilaku kerja dan perilaku hubungan, di mana gaya kepemimpinan pada tahap ini cenderung mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada level pengembangan yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Dalam pendekatan Herzog dan Blanchard, kunci kepemimpinan yang sukses adalah menyesuaikan gaya kepemimpinan yang tepat dengan tingkat pengembangan karyawan yang sesuai. Tingkat pengembangan ini merupakan ukuran kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu tugas, serta kemauannya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mampu menunjukkan dengan tepat tingkat pengembangan setiap karyawan, memungkinkan pemimpin untuk memilih pendekatan kepemimpinan terbaik untuk membantu karyawan mencapai tujuan mereka. Jadi semakin terampil dan berpengalaman karyawan, maka semakin tinggi tingkat pengembangan mereka. Itulah alasan mengapa kepemimpinan harus dikondisikan sesuai tingkat pengembangannya. Di sini ada 4 tingkat pengembangan karyawan. Yang pertama ada enthusiastic beginner, yaitu karyawan memiliki kompetensi rendah tetapi komitmennya tinggi. Di sini karyawan itu tidak berpengalaman tetapi sangat antusias dan mereka mempunyai kemauan yang sangat tinggi tetapi tidak punya kemampuan. Yang kedua ada disillusioned learner. Karyawan ini memiliki beberapa kompetensi dan sudah menguasai beberapa kompetensi namun komitmennya rendah. Mereka masih butuh bantuan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang ada development 3, yaitu karyawan memiliki kompetensi tinggi, tetapi komitmennya berubah. Karyawan ini lebih mampu daripada karyawan dengan level pengembangan 2, namun entah mengapa mereka kurang percaya diri untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian yang terakhir ada D4, yaitu karyawan memiliki kompetensi yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Karyawan yakin dengan kemampuan mereka dan mereka mempunyai komitmen dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah gaya kepemimpinan sesuai dengan tingkat pengembangannya. Jadi kalau gaya kepemimpinan directing cocok dengan tingkat pengembangan D1. Lalu gaya kepemimpinan coaching atau pembinaan lebih cocok dengan tingkat pengembangan D2. Lalu gaya kepemimpinan supporting atau mendukung lebih cocok untuk tingkat pengembangan D3. Kemudian yang terakhir tingkat pengembangan D4 atau high development lebih cocok digunakan gaya kepemimpinan delegating atau delegasi. Nah, berikut contohnya yaitu A ditunjuk sebagai manajer baru. Dalam hal ini masuk akal A mengkategorikan tingkat pengembangan tim sebagai D1 karena A baru di tim dan tim ini juga baru dalam proyek. Maka A mengadopsi gaya kepemimpinan directing. Namun seiring waktu berjalan, A menyadari bahwa tim ini sangat terampil dan mampu, namun mereka tidak terbiasa menerapkan keterampilan mereka ke jenis proyek ini. Singkatnya, tingkat pengembangan mereka ternyata adalah D3. Akhirnya setelah membuat penilaian ini, A memutuskan untuk beralih ke gaya kepemimpinan
pendukung atau S3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat teori kepemimpinan situasional. Untuk yang pertama, faktor penghambatnya itu hanya ada sedikit studi penelitian yang telah dilakukan untuk membenarkan asumsi dan proposisi yang dikemukakan oleh pendekatan ini. Nah, jadi pada pendekatan ini, meskipun banyak disertasi yang membahas dimensi kepemimpinan situasional, sebagian besar studi penelitian ini belum pernah dilakukan dan diterbitkan. Nah, kurangnya badan penelitian yang kuat tentang pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar teoritis dari pendekatan tersebut. Yang kedua, faktor penghambatnya konseptualisasi yang ambigu dalam model level pengembangan pengikut. Nah, di sini penulis model tidak menjelaskan bagaimana komitmen dikombinasikan dengan kompetensi untuk membentuk 4 tingkat perkembangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, para penulis tidak menjelaskan dasar teoritis untuk perubahan dalam komposisi tingkat pembangunan ini. Nah, mereka tidak menjelaskan bagaimana kompetensi dan komitmen dibobotkan di berbagai tingkat pengembangan. Seperti yang ditunjukkan oleh benchmark, kebutuhan untuk prinsip dan komitmen lebih lanjut yang dikonseptualisasikan untuk setiap tingkat pembangunan. Nah, ini terkait erat dengan kritik umum ambiguitas tentang tingkat perkembangan selanjutnya, yaitu kesimpulan dengan bagaimana komitmen itu sendiri dikonseptualisasikan dalam model. Kemudian yang keempat, pendekatan situasional berkaitan dengan bagaimana model mencocokkan pemimpin gaya dengan level pengembangan pengikut. Ini Vesio 1987 melakukan studi terhadap lebih dari 300 pelacak sekolah menengah dan kepala sekolah. Nah, untuk contohnya itu, dia menemukan bahwa baru diperkerjakan guru lebih puas dan berkinerja lebih baik di bawah kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan yang sangat terstruktur. Namun kinerja guru yang lebih berpengalaman dan matang tidak terkait dengan gaya yang ditunjukkan oleh kepala sekolah. Dan faktor penghambat yang terakhir, gagal untuk menjelaskan bagaimana karakteristik demografis. Nah, ini misalnya seperti pendidikan, pengalaman, usia, dan jenis kelamin yang mempengaruhi resep dari pemimpin pengikut model tersebut. Nah, sebagai contoh, sebuah studi tentang pendidikan dan pengalaman kerja berbanding terbalik dengan kepemimpinan direktif dan tidak terkait dengan kepemimpinan yang mendukung. Kemudian ada faktor pendukung. Tadi sempat dijelaskan oleh teman saya Hafiz yang di atas. Saya menambahkan sedikit aja. Jadi yang pertama itu memiliki sejarah kegunaan pada perusahaan. Nah, di sini kepemimpinan situasional terkenal dan sering digunakan untuk melatih para pemimpin dalam organisasi. Nah, hal ini itu dianggap oleh perusahaan sebagai modal yang berguna untuk melatih seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian yang kedua, kepraktisan. Beberapa pendekatan kepemimpinan memberikan cara yang kompleks dan canggih untuk menilai perilaku kepemimpinan itu sendiri. Misalnya, kepemimpinan situasional itu memberikan pendekatan langsung yang mudah digunakan. Karena yang mudah dipahami, ide-ide di balik pendekatan yang cepat diperoleh. Pendekatan ini tuh mudah diterapkan di berbagai pengaturan, termasuk di pekerjaan, sekolah, serta di keluarga. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai preskriptif. Nah, itu misalnya jika pengikut
sangat rendah dalam berkompetensi. Kepemimpinan situasional ini menentukan gaya pengarahan bagi seseorang sebagai pemimpin. Kemudian yang keempat, menekankan fleksibilitas pemimpin. Nah, di sini pendekatan tersebut itu menekankan bahwa para pemimpin perlu mencari tahu tentang kebutuhan pengikut mereka dan kemudian menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka. Nah, pemimpin ini tidak dapat memiliki satu gaya aja. Jadi mereka tuh harus bersedia mengubah gaya mereka untuk memenuhi persyaratan situasinya. Teman saya. Ya, sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi, bahwasanya model kepemimpinan yang situasional ini dapat sangat berguna dalam sebagian besar konteks jika diterapkan dengan benar. Lalu kemudian dengan menawarkan cara yang unik untuk memimpin sekelompok orang, teori ini juga menawarkan beberapa alternatif, yaitu adalah bisa disebutkan pada slide yang telah kita jelaskan. Tolong di next. Jadi ada beberapa tema, yaitu adalah yang pertama, menyelaraskan tone kinerja yang umum, lalu kemudian menonjolkan pengaruh multi arah, lalu kemudian memanfaatkan penugasan yang spesifik sebagai ukuran kinerja ketimbang menyeragamkan penugasan perubahan perilaku secara efektif dan mempercepat laju serta kualitas pengembangan karyawan dan mengajarkan kepada para pemimpin untuk menafsirkan dan menanggapi lingkungan mereka secara akurat dan efektif. Lalu di sisi lain, ketika seorang pemimpin dapat benar-benar memahami bawahannya dan mengalahkan mereka secara efektif, maka mereka cenderung mengembangkan keterampilan mereka untuk melaksanakan misi dan motivasi mereka. Bahkan ketika kepemimpinan situasional digunakan dengan benar, karyawan dapat berkembang secara spontan melalui berbagai tingkat kedewasaan, dan ini menyebabkan bahwa setelah beberapa saat pemimpin dapat bersantai dan mendelegasikan sebagian besar tugas dan kekurangannya. Lalu kemudian kekurangan atau kelemahan dari teori kepemimpinan ini adalah dapat dilihat ada 3 komponen. Yang pertama, menciptakan kebingungan dalam kelompok ketika pemimpin harus mengubah pendekatannya untuk satu anggota tim, atau bawahannya dapat mempertanyakan maksud dari pendekatan tersebut. Lalu pada poin yang kedua adalah anggota tim membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dapat mengganggu semangat tim serta hubungan dengan pemimpin. Sehingga hal ini berpotensi menjadi tindakan yang manipulatif dan koersif. Dan jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh pemimpin, maka kelemahan-kelemahan ini juga dapat menimbulkan beberapa kekacauan yang lain, serta dengan hampir semua model psikologis yang ada, teori kepemimpinan situasional juga memiliki serangkaian kelemahan yang membuatnya tidak cocok untuk diterapkan di semua situasi. Lalu di sisi lain, kelemahan utama dari model ini adalah bahwa untuk pemimpin yang tidak berpengalaman akan sangat sulit untuk memahami tingkat kematangan dari setiap karyawan. Oleh karena itu, dapat diperoleh banyak pengalaman bekerja dengan tim, dan mungkin hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dan semoga ilmu yang kami berikan serta penjelasan dapat tercerna dengan jelas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan selamat belajar.